Mana ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tahap-tahap ataupun langkah-langkah dalam analisis metode analisis tafsir, di mana kelompok kami menggunakan metode Maudu'i, yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang membahas mengenai tema yang sama. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri Alfajair Yandana, lalu ada Inandia Putri, yang ketiga ada Muhammad Bimawan, keempat ada Siti Zahara, dan yang kelima ada Suryani. Dan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk tahapan paling awal, kita mencari tahu dulu apa itu definisi dari adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, atau lurus, dan tulus. Sedangkan secara terminologi, adil diartikan sebagai suatu sikap yang bebas dari diskriminasi atau ketidakjujuran. Selanjutnya, definisi adil menurut para ulama. Di sini ada 5 definisi dari para ulama. Yang pertama adalah menurut Imam Qurtubi, adil adalah kemampuan jiwa yang menjadi dasar atas perilaku dan tata krama seorang hamba. Kemampuan ini membuatnya senantiasa berada dalam ketakwaan dan keluhuran budi. Sedangkan takwa adalah pasrah dan berserah diri terhadap perintah, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang. Menurut jumhur ulama, adil adalah sifat daripada berislam, dengan senantiasa melakukan kewajiban syariat dari hal-hal yang dianjurkan serta menjaga hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Selanjutnya, menurut Ibnu Hazm, adil adalah tidak berbuat dosa besar dan tidak berbuat dosa kecil secara terang-terangan. Selanjutnya, menurut Sufyan bin Uyainah, adil adalah menjaga akhlak ketika menyendiri sebagaimana ia menjaganya ketika berada di kerumunan. Terakhir, menurut Al-Ibsinihi, adil adalah timbangan Allah Ta'ala di muka bumi yang ditegakkan untuk orang lemah kepada orang kuat dan berhak kepada yang salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah tahapan dari metode analisis tafsir itu sendiri. Nah, untuk tahapan yang pertama itu adalah menentukan tema. Jadi di tahapan pertama metode analisis tafsir ini, kelompok kami itu mendapatkan konsep adil. Nah, setelah mendapatkan konsep adil, yang dilakukan oleh kelompok kami itu adalah mencari pradata, yaitu dengan mengumpulkan seluruh ayat yang berhubungan dengan konsep adil itu sendiri melalui web Tanzilnet. Jadi berdasarkan hasil pencarian diperolehlah 24 ayat yang bersangkutan dengan konsep adil itu. Next. Nah, berikut ada hasil pradata ayat yang sudah kami dapatkan dari web Tanzilnet. Yang pertama itu ada Al-Baqarah ayat 48, kemudian Al-Baqarah ayat 123, Al-Baqarah ayat 282, An-Nisa ayat 3, An-Nisa ayat 58, An-Nisa ayat 129, An-Nisa ayat 135, Al-Maidah ayat 8, Al-Maidah ayat 95, Al-Maidah ayat 106, Al-An'am ayat 1, Al-An'am ayat 70, Al-An'am ayat 115, Al-An'am ayat 150, Al-An'am ayat 152, Al-A'raf ayat 159, Al-A'raf ayat 151, An-Nahl ayat 76, An-Nahl ayat 90, An-Naml ayat 60, Asy-Syura ayat 15, Al-Hujurat ayat 9, At-Tolak ayat 2, dan Al-Infitar ayat 7. Nah, setelah mendapatkan hasil pradal itu tadi, tahapan ketiga itu adalah menentukan fasir.
Jadi di tahapan ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama teman-teman di kelas, akhirnya kami sepakat menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Nah, setelah sepakat menggunakan tafsir Ibnu Katsir, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap 24 ayat yang bersangkutan dengan konsep adil tersebut untuk mendapatkan makna adil di setiap ayatnya. Nah, setelah didapatkan tuh makna adil di setiap ayatnya, langkah selanjutnya itu adalah dengan memberikan tanda pada tafsir ayat tersebut yang menggambarkan konsep adil. Itu. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tahapan coding, yaitu tahapan kelima, di mana kelompok kami melakukan pengkodingan itu dari hasil interpretasi yang sudah didapatkan pada tahap sebelumnya. Lalu ada tahap kategorisasi, yaitu tahap ke-6, di mana kelompok kami mengelompokkan hasil pengkodingan yang sudah dilakukan menjadi ke dalam 3 aspek, yaitu ada afektif, kognitif, maupun behavior. Lalu setelah itu kami melakukan eliminasi pada coding-coding yang sudah didapatkan dengan makna yang serupa dan menyempitkan kembali menjadi 8 buah coding. Dan ini adalah hasil kategorisasi yang didapat, yaitu ada 8. Yang pertama itu ada bersedia saat dimintai persaksian, tidak berpihak, berpegang teguh pada ketentuan yang ada, memutuskan sesuatu berdasarkan fakta, tanggung jawab dalam menyampaikan amanah, memiliki kompetensi yang sesuai, konsisten dalam menyampaikan kebenaran, dan yang terakhir ada berhati-hati dalam bertindak. Lalu selanjutnya ada tahap formulasi. Pada tahapan terakhir ini, kelompok kami mengembangkan sebuah definisi dari konsep adil berdasarkan dari hasil akhir kategorisasi yang 8 tadi, dan juga kami kembalikan lagi dan juga disesuaikan pada definisi konsep adil menurut pendapat para ulama sebagai acuan untuk mendapatkan definisi konsep adil tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Definisi adil. Definisi adil adalah memihak pada kebenaran berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada dan diiringi dengan sikap berhati-hati dalam bertindak, baik secara sembunyi maupun di keramaian. Indikator adil bersedia saat dimintai persaksian, maksudnya adalah tidak mempersulit dan secara sukarela dalam memberikan kesaksian saat diamanahkan menjadi seorang saksi. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa seseorang harus mempermudah dalam memberikan kesaksiannya saat menjadi saksi yang berkenaan dengan hutang piutang, misalnya dalam pencapaian. Yang kedua ada tidak berpihak, maksudnya adalah bersikap netral dalam menghadapi suatu perselisihan ataupun konflik. Contohnya pada surat An-Nisa ayat 135 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh membeda-bedakan dalam memberikan bantuan dengan tidak memandang status sosial orang yang akan dibantu. Yang ketiga ada berpegang teguh pada ketentuan yang ada. Maksudnya adalah kita tidak boleh menyimpang dari kebenaran absolut yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. Contohnya An-Nisa ayat 135 yang menjelaskan mengenai seorang penegak keadilan yang harus tetap bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara meskipun keputusan tersebut akan membuat dirinya dibenci orang lain. Kemudian yang keempat, memutuskan sesuatu berdasarkan fakta. Maksudnya adalah objektif dan tidak dipengaruhi oleh prasangka dalam menyelesaikan atau menengahi suatu perkara. Contohnya itu pada surat Al-Maidah ayat 8 yang menjelaskan bahwa kita harus tetap memihak kepada kebenaran walaupun kita membenci salah satu orang yang sedang diadili. Kemudian yang kelima, tanggung jawab dalam menyampaikan amanah. Maksudnya adalah mensyiarkan kebenaran yang sudah kita dapatkan untuk disiarkan kembali kepada orang yang akan menerimanya. Contohnya itu pada surat An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan mengenai seorang ahli yang mensyiarkan ketentuan tertulis yang sudah Allah SWT titipkan. Yang keenam, memiliki kompetensi yang sesuai. Maksudnya adalah saat ada seseorang yang ingin membela kebenaran, maka ia harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni dalam menghadapi perkara tersebut. Contohnya itu pada surat Al-Maidah ayat 8 yang menjelaskan
bahwa seorang penegak hukum harus memiliki wawasan dan pemahaman tentang hukum-hukum yang ada. Kemudian konsisten dalam menyampaikan kebenaran. Maksudnya adalah tidak goyah menghadapi segala rintangan yang ada dalam menyiarkan sesuatu yang hak. Contohnya itu pada surat Asy-Syura ayat 15 yang menjelaskan bahwa kita tetap harus berjuang dalam menyiarkan ajaran-ajaran Islam dan tidak terpengaruh oleh orang-orang yang menentangnya. Dan yang terakhir, berhati-hati dalam bertindak. Maksudnya adalah selalu mempertimbangkan segala bentuk perbuatan baik atau buruk yang akan dilakukan. Contohnya pada surat An-Nahl ayat 76 yang menjelaskan bahwa kita harus menjaga segala hal yang diucapkan agar selaras dengan apa yang akan diperbuat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.